kasih dari Fadli dan Jendi. Kali ini saya hendak mengundang satu remaja putri yang juga mengalami hal yang hampir sama, yaitu kakinya harus diamputasi. Mari kita sambut Deborah Malau. Iya, terima kasih ya sudah mau datang di acara kita. Silakan duduk. Deborah, pertanyaannya sama, apa yang terjadi pada kakimu? Kaki aku hilang satu, Pak. Deborah aja main-main ya. Aku ini udah tua. Ya, kenapa sampai hilang? Dulu itu pernah jatuh dari motor. Ternyata setelah jatuh dari motor nggak dirasa, didiemin aja. Setelah lama-lama dia bengkak. Dari rumah sakit ternyata harus di biopsi, keluar hasilnya ternyata dia udah kanker tulang stadium 2. Setelah ketahuan bahwa ada kanker tulang, siapa yang memutuskan untuk diamputasi? Kalau memutuskan untuk diamputasi, sepertinya dari keluarga juga udah pada tahu kalau sebenarnya hasil akhirnya harus diamputasi. Cuman biasa keluarga gak mau ngungkapin, jadi nunggu dari Deborahnya sendiri. Itu sekitar bulan 9 awal, itu tuh jam 2 pagi udah nggak kuat lagi, karena kan setiap malamnya nggak bisa tidur, terus kaki juga tidur karena kesakitan. Terus sehari-hari juga kaki nggak bisa kayak digerakin lagi, jadi jalan juga udah nggak kuat. Akhirnya jam 2 pagi memutuskan buat kayak udah lama diikhlaskan aja gitu. Buat jadi keputusan datang dari Deborah? Ya, buat diambil aja nggak apa-apa daripada harus kayak sakit-sakitan terus, ngerepotin orang banyak juga, jadi direlakan aja mah nggak apa-apa gitu. Itu akhirnya diamputasi di atas lutut atau di bawah lutut? Di atas. Di atas lutut. Karena dari dokternya harus dilebihin, takutnya kayak menyebar gitu, harus dilewatin di atas lutut. Oke, baik. Nah, apa persisnya yang terjadi pada Deborah? Mari kita simak liputan berikut ini. Kehilangan anggota tubuh bukanlah hal yang mudah diterima oleh siapapun. Begitu juga bagi Deborah Evita. Di tahun 2014, Dara kelahiran 28 Desember 1996 ini mengalami kecelakaan, sehingga di tahun 2015 divonis menderita kanker tulang. Setelah menjalani berbagai pengobatan, akhirnya Deborah harus merelakan kakinya untuk diamputasi agar kanker yang bersarang di kaki kanannya tidak menyebar. Dia nggak ngasih tahu bahwa dia jatuh dari motor dibonceng temannya. Udah lama, terus dibawa ke rumah sakit Immanuel. Di Immanuel diperiksa, ini harus diangkat. Udahlah, mati saya terasa. Kalau kita lihat kondisinya pada waktu itu, namanya orang tua. Udah kuat. Kalau bisa penyakitnya si Deborah, kasih sama saya. Saya terima. Sempat murung dan tak percaya diri, ia mencari info untuk membeli kaki palsu ke komunitas kreativitas difabel Bandung. Di komunitas inilah Deborah menemukan kembali rasa percaya dirinya dan motivasi untuk kembali beraktivitas. Di komunitas kreativitas difabel, ia diarahkan untuk mengikuti kegiatan olahraga. Ternyata, di dunia olahraga, ia seperti menemukan kehidupan barunya. Beberapa bulan berlatih cabang olahraga lempar, ia diikutsertakan dalam Pekan Paralimpik Nasional 2016 lalu. Hasilnya, anak bungsu dari 4 bersaudara ini meraih 2 emas dari tolak peluru dan lempar cakram, serta 1 perak dari nomor lempar lembing. Sekarang ini aku lihat dia udah ceria, dia udah bisa bergabung, dia sudah
lain. Jadi merasa ada terharunya, ada gembiranya hati saya tuh. Bangga sekali, tidak bangga lagi ya. Kalau ada di lebih bangga, ya melebihi bangga. Kini, Dara berusia 20 tahun ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan nasional yang juga merupakan seleksi untuk pemilihan tim Indonesia untuk ajang ASEAN Para Games yang akan berlangsung tahun ini. Walaupun dengan keterbatasan fisik, dengan semangat dan tekad pantang menyerah menjadi modal utamanya untuk terus berprestasi. Deborah, waktu itu apa yang Deborah rasakan atau pikirkan ketika memutuskan untuk dipotong kakinya? Pertamanya pas memutuskan buat berani diamputasi, sempat mikir juga ke depannya, wah nanti kegiatan kayak gimana, terus masa depan kayak gimana. Sempat mikir yang paling diutamakan itu mikirin masa depan, karena pasti ngelihat orang-orang, terus apalagi kayak sebutan orang-orang kan belum tahu, banyak orang difabel, terus mereka terus kayak ngecap orang itu cacat gitu. Sempet kayak sakit hati juga sih, sempet kayak terpuruk banget, kayak nggak bisa bangkit waktu awal-awal diamputasi. Terus sempet kayak nggak berani buat ngelihat orang-orang, apalagi anak-anak kecil gitu. Terus mereka tuh kayak yang ngelihat dari atas sampai bawah sampai atas tuh benar-benar diliatin, jadi kayak yang gimana gitu ya, tidak nyaman. Pekerjaan orang tua apa ya? Buka warung, Pak. Ayah masih ada? Udah nggak ada. Meninggal? Meninggal. Oh, tinggal ibu, jadi orang tua tunggal ini ya? Ibu jualan sembako. Baik. Nah, bagaimana ceritanya bisa jadi atlet lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru tadi? Dari tempat KKD, kelompok kreativitas difabel. Di situ awalnya hanya buat kayak mesin kaki palsu sama nanya-nanya cara pakainya kayak gimana, terus kayak adaptasinya kayak gimana. Cuman dari situ mereka kayak ngasih jalan, sekarang kegiatannya apa, terus umurnya berapa, terus ditawarin kalau misalnya kamu terjun ke bidang olahraga mau enggak, atau gitu. Di situ kan sempat bingung juga, orang dikatakan olahraga nggak perlu olahraga gitu. Pas di situ ditawarin buat ke gelanggang olahraganya ke Gor Pajajaran. Di situ sempat nyari-nyari sendiri karena kan nggak tahu banget itu ada organisasi olahraga buat difabel. Nanya-nanya, ternyata waktu itu tuh ketemu sama atletnya langsung, atlet lempar lembing. Terus diarahin ke pelatihnya, ke kepala pelatih, disuruh lihat dulu, lihat kayak gimana orang disabilitas olahraganya kayak gimana. Minggu depannya disuruh ikut latihan, terus beberapa kali langsung disuruh ikut seleksi. Seleksi untuk pelatda, tolak peluru, ya, cakram dan langsung lempar lembing tadi ya. Udah kamu katanya ikut 3 nomor aja sekaligus kayak gitu kan. Nah, nanti ceritakan lebih lanjut ya bagaimana tantangan yang dihadapi oleh seorang atlet yang tidak punya kaki, yang selama belum kakinya diamputasi nggak pernah olahraga tadi ya. Iya. Nah, bagaimana kisah Deborah berikutnya? Kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Kanker tulang, akibat kanker tulang, kemudian Deborah harus diamputasi pada usia 19 tahun. Tetapi sekarang kalau kita lihat ada 2 medali. Ini medali emas ini ya. Oh, ada 3. 2 medali emas dan 1 perak atas prestasi olahraga. Itu Deborah dapatkan justru sesudah diamputasi. Apa Mama setuju waktu akhirnya Deborah jadi atlet? Kalau Mama pertamanya bingung. Nanti kamu kayak gimana gitu kan, jadi atlet, sedangkan maksudnya basicnya bukan olahragawan gitu, bisa enggak katanya. Jadi Mama sempat kayak khawatir juga. Terus kapan persisnya Mama kemudian merasa bahwa ya anakku kan tadi dibilang bahwa akhirnya saya bangga sekali, sangat-sangat bangga setelah masuk pelatda itu. Oh, setelah masuknya ya. Ini omong-omong ibu ada? Ibu tidak hadir. Tidak ikut? Ya. Baik, siapa yang ada keluarga yang ikut?
abang sama kakak. Mana abang? Abang boleh berdiri? Iya, ini abang ya. Baik, apa hikmah yang bisa dipetik dari kejadian amputasi kaki ini? Selalu percaya kalau Tuhan itu ada. Tuhan itu pasti punya rencana, apalagi masa depan kita tuh udah Tuhan siapkan gitu. Jadi kita tinggal kayak mencari, menggali, terus ada niat, kemauan, Tuhan udah sediakan. Baik. Nah, sekarang lagi persiapan apa? Untuk ke Jurnas Buat apa? ke Jurnas tahun Di ini mana? di Solo, Di Solo. Porda di Bogor. Baik, targetnya apa nih? Targetnya karena udah dapat emas, ditargetkan emas lagi. Dapat emas lagi ya. Jadi mudah-mudahan satu hari diundang kembali, emasnya sudah sampai berat sekali gitu ya. Sombongnya udah kayak Jendi juga gitu ya. Deborah, sampai ketemu lagi ya. Kalau hari ini tamunya rata-rata berkaitan dengan kaki, yaitu semuanya kakinya diamputasi. Ini ada kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Kick Andy Foundation. Karena sejak 9 tahun yang lalu kami punya gerakan berbagi kaki palsu gratis untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, dulu pernah ada 2 anak kecil di Sukabumi yang kami bantu untuk buatkan kaki palsu. Kick Andy melihat bahwa anak-anak ini juga membutuhkan kaki agar mereka bisa beraktivitas. Maka anak-anak sekecil itu pun kami buatkan kaki palsu. Nah, bagaimana cerita Rizky dan Saiful sekarang? Mari kita sambut Rizky dan Saiful. Iya, mereka sudah dewasa sekarang ya. Apa kabar, Rizky? Dulu kamu kecil sekali ya, sekarang sudah remaja. Saiful juga sudah gede ya. Ya. Waktu kecil pernah dapat kaki palsu dari Kick Andy Foundation ya. Ya. Terus kemudian kemarin kalau tidak salah dapat lagi ya. Iya. Kemarin ada teman-teman dari komunitas pilot drone Skygrapher yang kemudian mengajak kerjasama dengan Kick Andy Foundation untuk kembali memberikan kaki dalam gerakan 1000 kaki palsu untuk Rizky dan Saiful. Dan kita berikan aplaus untuk teman-teman yang hadir. Boleh berdiri teman-teman dari komunitas pilot drone Skygrapher ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan tentu saja kita ingin tahu apa manfaat kaki palsunya ya. Boleh dibawa kemari kaki palsunya dipakai. Ini kaki palsunya dari paha ya. Kalau Rizky dua-dua dari bawah lutut ya. Baik. Rizky udah pernah pakai? Pernah. Boleh pakai sekarang? Iya. Iya. Oh, sudah pintar pakai ya. Karena diajarin juga cara memakai sendiri dan bahkan cara membetulkan kalau ada kerusakan-kerusakan itu diajarkan juga. Pelan-pelan aja. Ya, silakan. Kalau Saiful masih belajar jalan pelan-pelan ya, bisa jalan pelan-pelan? Iya. Kalau Rizky udah bisa lari-lari nih kelihatannya ya. Oke. Ya udah, sekarang Rizky samanya di sini, silakan. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Setiap manusia sudah memiliki takdirnya masing-masing. Kita tidak dapat memilih di mana dan dengan kondisi seperti apa kita dilahirkan. Rizky dan Saifullah, 2 remaja yang terlahir dengan kondisi fisik berbeda seperti anak pada umumnya. Mereka memiliki 2 kaki hanya sebatas lutut dan lengan kanan yang tidak sempurna. Mereka harus berjuang dengan kondisi yang terbatas sejak masih balita. Kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan tidak memungkinkan mereka untuk memiliki kaki palsu. Namun, keterbatasan fisik bukan sebuah alasan untuk menyerah.
Sejak mendapat bantuan kaki palsu dari KKND Foundation, aktivitas dan kepercayaan diri dua remaja ini kembali meningkat. Ariski, siswa kelas 8 SMPN 15 Sukabumi ini memang sudah terbiasa menggunakan kaki palsu sejak masih di taman kanak-kanak. Support dari kedua orang tuanya yang tidak pernah membeda-bedakan perlakuan untuk Ariski membuatnya semakin mandiri. Membantu banget itu. Ya waktu sebelumnya dia kan agak minder gitu ya. Kalau sekarang kan pade aja udah pakai keluar mau kemana, mau main kemana, enak mah katanya. Dilepas aja lagi, nggak sama orang tua gitu kalau main-main sekarang apalagi sekarang tuh temen-temennya sampai ke rumah main ke kota gitu, jalan-jalan kemarin juga naik angkot biasa sama aja ya itu yang temennya nggak ada bedanya. Iya mandiri, alhamdulillah. Saifullah adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani dan ibunya berjualan masakan yang dijajakan di sebuah pabrik. Sejak putus sekolah pada kelas 2 SMP, Saifullah saat ini hanya bisa membantu orang tua di rumah. Berbeda dengan Ariski, Saifullah belum terbiasa menggunakan kaki palsu karena memang kondisi fisik kakinya lebih pendek dan baru menjajal kaki palsu setelah dia lulus SD. Keterbatasan fisik bukanlah halangan bagi mereka. Masa depan masih panjang untuk dijalani. Bagi remaja seperti mereka, dukungan lingkungan sekolah dan keluarga menjadi sangat penting demi terus memupuk semangat dalam meraih cita-citanya. Bagi Anda yang belum pernah mendengar cerita tentang gerakan 1000 kaki palsu gratis yang dilakukan oleh KKND Foundation, maka gerakan ini bermula dari kisah yang diangkat di acara ini tentang seorang loper susu yang berhati mulia. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus KKND. Kalau Bang Andi lututnya kan cuma 2. Iya. Kalau saya 3. Hah?